pada waktu itu aku baca artikel tentang surrogate mother. Oke, tentang surrogate mother. Terus aku ajuin lah itu ke editor. Iya. Aku obrol. Aku mau nulis tentang surrogate mother. Oke. Terus editor bilang go ahead. Oke. Syaratnya cuma satu, nggak boleh di Indonesia latarnya, karena isu ini kan sensitif ya. Iya. Jadi latarnya di Indonesia. Oke. Lalu karena memang sih editor juga ngomong isu ini sensitif, tapi dasarnya saya penulis keras kepala kali ya. Iya, iya. Jadinya saya mau nulis itu ya saya tulis gitu. Oke. Jadi bertekad untuk terus melanjutkan inspirasi itu, gitu ya. Oke, terus tiba-tiba nih MVP melamar untuk dijadikan film. Itu gimana ceritanya? Itu kalau boleh dibilang novel ini penuh kejutan buat saya. Iya. Pertama, dalam 3 hari setelah terbit cetak ulang. Oke. Terus sebulan kalau nggak salah dari MVP ngelamar. Terus tentang film ini, benar kata Mbak bahwa waktu kita baca novelnya dan kita lihat isi ceritanya, kita bawa sinopsis cerita ke Param. Terus Param waktu baca itu, besok harinya ketemu lagi untuk diskus, dikasih tahu ini harus dijadikan film. Wow. Kenapa? Karena pesan dari itu bagus banget, bukan hanya satu cerita cinta, tapi banyak values yang lain juga ada yang bisa diangkat. Kalau nggak salah itu di 2017 ya, 17. Kita pegang IP itu sejak 17. Dan rencana waktu itu tahun 2018, 2019 kita rencanakan karena syuting di luar negeri, Pak Mofi, kita planning bahwa kita pergi luar negeri, bagaimana semua logistiknya. Tapi tiba-tiba kita kan hit by COVID, karena itu kita harus tunggu. Setelah COVID-nya, kita kan gak bakal lupa bahwa ini harus jadikan film drama, biarpun kita tahu ya bahwa horor kan satu kepastian ya, bisa oke, tapi masih juga tetap kita lanjut. Tidak ada yang tidak pasti ya, tidak ada yang pasti juga ya sebetulnya ya. Karena itu kita tunggu momen yang benar di mana kita bisa travel dan kru dan pemain semua bisa aman dan kita udah. Ya. Jadi kan waktu editor ACC untuk ditulis, berarti kan PR saya 2. Riset lokasi dan riset tentang surrogate mother. Dan itu saya gabungkan. Jadi kebetulan saya ada teman di Amerika di situ. Nah, itu yang saya jadikan lokasi di novelnya. Itu teman saya kebetulan penulis juga di sana dan dia mencari tahu tentang surrogate mother ini, agensinya dan orang-orang di sana yang pernah menjadi surrogate mother. Pasti kalau filmnya syuting di luar negeri budget pasti bengkak. Tapi ini yang saya cerita tadi bahwa setelah COVID berarti tambah-tambah bengkak. Karena protokolnya ini itu semua kita harus jagain, karena terutama itu kan kesehatan kru kita, pemain kita yang jalan ke sana, syuting di sana, dan balik lagi sehat ya, sama keluarga. Itu budgetnya cukup lumayan besar ya. Dan mudah-mudahan penonton juga suka filmnya biar semuanya oke. Perlu dipanggil Bu Anita untuk ngobrol di MVP tahun 2017 atau 2018 Bu ya? 2 tahun itu ya? 2 tahun itu ya? 2018. Saya sebetulnya udah setengah kaki masuk. Artinya karena memang saya udah pingin banget kerja bareng MVP. Jadi cuman Bu Anita belum tahu, saya waktu datang ke sini masih kayak agak-agak ya belum nunjukin lah saya excited ya dipanggil ke sini. Sebetulnya udah setengah kaki masuk Bu. Begitu dengar ceritanya lagi, waduh, nggak bisa apa-apa gitu ya, karena kebetulan saya pribadi personally saya merasa bahwa
main interest saya dalam film drama itu pasti yang ada menyangkut tema-tema pernikahan ya. Oke. Young adults dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan secara spesifik keinginan untuk memiliki anak. Karena saya alami sendiri. Oke. Jadi dari sisi itu it's very personal, itu menjadi sangat personal cerita ini. Makanya saya nggak bisa bilang enggak waktu itu sama Bu Anita, baru dengar sinopsisnya aja sebetulnya I'm in. Saya merasa bahwa saya sendiri sebagai seorang kreator, filmmaker juga selalu bisa memberikan ekstra, selalu bisa memberikan lebih untuk tema-tema cerita seperti ini. Ada 2 film saya sebelumnya, ya Respect dan Critical 11 kan kurang lebih temanya sama. Tapi di sini saya menemukan sesuatu yang tidak saya temukan di 2 cerita itu, persahabatan. Persahabatan. Ya, jadi persahabatan mereka bertiga ini itu buat saya jadi sebuah added value bonus yang saya makin bikin nggak bisa nolak lagi. Bagaimana kamu cerita tentang rumah tangga, tentang keinginan pasangan suami istri, kerinduan mereka memiliki anak, ditambah konflik sahabat jadi cinta segitiga. Nah itu menurut saya sesuatu yang di novel ini buat saya kayak timba durian itu. Kalau kita sebagai pembuat film dan apapun ya, misalnya kita mau bercerita apapun lah, kalau kita penulis atau kita radio host saja, kan kita we perform at our best when we know what we're talking about kan. Kalau kita ngomong sesuatu yang sangat kita paham dan kita rasakan, disitulah kita menjadi versi terbaik dari pencerita gitu. Dan tema ini buat saya adalah itu. Mungkin tidak bisa membuat everybody happy karena ya memang beda wahana. Kalau buku dan gambar yang bergerak itu sesuatu yang berbeda karena medianya berbeda juga. Kemudian pengalaman menerima ceritanya juga berbeda. Jadi tantangannya tentu ada. Tapi sebagai penulis saya tidak akan mempersulit diri saya dengan siapa yang harus saya buat bahagia dengan wahana ini karena sebenarnya yang penting adalah ceritanya. Seperti yang tadi Bu Anita bilang, ada dan Monty bilang juga, ada persahabatan, ada pengorbanan, ada cinta. Itu adalah 3 hal yang tetap ada di filmnya dan memang akar dari ceritanya. Jadi menurut saya 3 tema itu mau wahana apapun akan selalu jadi sesuatu yang bisa mengetuk hati orang, yang apakah itu penonton, pembaca, pendengar gitu. Jadi pengorbanan, cinta, persahabatan itu sesuatu yang semua orang relate, yang dialami semua orang juga. Apa yang dituliskan akan dijadikan landasan untuk semua orang yang terlibat di dalam suatu produksi bekerja, terutama sutradara, kemudian aktor, kemudian departemen lain yang harus membuat misalnya ya soundtrack, set dan segala macam. Jadi ya kira-kira seperti itu. Buat aku tantangannya itu, selain ada kehilangan, pengorbanan kan selalu berhubungan dengan kehilangan ya, tapi kemudian berhubungan ya cinta juga berhubungan dengan kehilangan. Tapi kemudian berhubungan juga selain kehilangan ada juga penemuan diri tokoh-tokohnya ketika mereka setelah melalui tragedi yang mereka alami, apa sih yang mereka rasakan. Birjo Almost Is Never Enough. Film ini adalah film yang menurut Pak Monty menusuk. Menurut saya film ini ajarin kita bahwa setiap di depan kita, setiap kali kalau ada hari-hari bahagia atau hari happy times, kita selalu persiapan. Apakah untuk hari-hari yang tidak bahagia kita ada persiapan? Apakah kita setiap saat siap untuk momen-momen yang tidak yang kita inginkan? Itu bagaimana? Novel
penuh keikhlasan. Film ini adalah film yang membekas di hati. Ya ini salah satu kesulitan yang tadi udah Bu Anita mention. Kita sebetulnya udah siap syuting sebelum tahun 2018 akhir, 2019 awal bahkan udah finishing skenario. Tapi kemudian 2019 COVID. Jadi dengan sangat menyesal waktu itu, padahal kita udah excited banget ya. This is a good story. Saya dapat full support dari MVP. Tiba-tiba COVID gitu. Cukup sedih karena kita tertunda untuk waktu yang waktu itu belum bisa ditentukan kan. Kita belum tahu ini pandemi berlangsung berapa lama. Tapi saya cukup surprise ya, dan ini juga akhirnya saya baru sadar begitu when Pak Ram said it's a go gitu ya. Jadi meskipun pandemi kita harus spending dulu, begitu kira-kira pandemi sudah mereda, saya langsung dihubungi sama Bu Anita. Cetek gitu. Sementara saya waktu itu asumsi kan bahwa ini kita butuh ada perubahan-perubahan ini dengan kondisi global, pandemi yang di mana-mana ini pasti kita tidak bisa ke rencana awal, yaitu syuting di luar negeri. Tadinya saya udah siap untuk wah ini jangan-jangan kita Persari didandanin jadi Eropa nih. Atau green screen gitu ya. Tapi ya itulah, saya juga akhirnya sangat bangga sekali dan I'm very grateful ketika dari Pak Ram dan Bu Anita justru bilang no, the plan is a go. Yang saya cukup surprise karena saya sebagai orang produksi tahu betul konsekuensi syuting di luar dengan kondisi pandemi baru mereda. Sementara di luar negeri itu kan tidak aturannya ya, maksudnya kita setahun selesai pandemi itu aturannya belum selesai, protokolnya ya. Protokolnya belum selesai sama sekali karena kan pasti semua orang masih menjaga. Nah, dan ini betul kayak kata tadi Ibu Anita, ini tentu punya konsekuensi dari sisi produksi ya, yang tadinya kita kalkulasi budgetnya mungkin misalnya 10x lah, itu akan menjadi 2 atau 3 kali lipat hanya karena protokol itu sendiri. Ini saya sekali lagi melihat komitmen MVP ya, terutama Pak Ram gitu. When he said it's a go. Dan ini tentunya membuat saya sebagai orang di lapangan yang memproduksinya menjadi nggak main-main ya, karena kepercayaan dan support yang dikasih sedemikian besar itu kita nggak bisa bikin ini dengan main-main. Kalau biasanya saya bikin ini 10 kali lebih bagus, ini harus 50 kali lebih bagus. Dari sekian banyak opsi luar negeri yang kita cari, dan kita cari ke berbagai tempat, mulai dari New Zealand, Australia, Amerika, Eropa, semuanya rata-rata bahkan masih tidak boleh syuting, terutama ke luar negeri ya. Tidak boleh sama sekali. Yang agak mendingan itu Azerbaijan. Tapi itu pun dengan konsekuensi yang saya bilang itu tadi. Budget yang tentunya tidak murah dan sebagainya ya. Tapi salah satu juga kenapa kita pilih Azerbaijan karena prosedur surrogasi, prosedur surrogate ya, itu kan masih ilegal di banyak negara. Hanya ilegal di beberapa negara dunia. Karena memang ini adalah, yaitu tadi topik yang sangat sensitif, secara etika, secara moral, ini pun juga masih pro kontra perdebatan di banyak negara. Termasuk Indonesia, Pak. Termasuk Indonesia. Jadi di Azerbaijan kenapa juga kita pilih adalah karena Azerbaijan itu sangat dekat, bahkan tetangganya Turki. Nah ini yang kita justru agak terkejut juga bahwa ternyata surrogate itu di Turki itu legal. Jadi ada beberapa negara yang legal, yaitu Rusia, Turki, dan Amerika di beberapa negara bagian saja. Tidak semua negara bagian legal. Jadi kalau nggak salah dari 50 negara bagian di Amerika itu hanya 2 atau 3 yang melegalkan surrogasi.
Tapi karena Amerika juga sangat ketat untuk syuting, bahkan kita tidak boleh sama sekali syuting lah keluar. Jadi it's out of the question. Padahal itu juga salah satu opsi yang kita cari. Akhirnya semua mengerucut ke Azerbaijan karena 2 poin itu. Dia sudah membuka pintu untuk kru luar syuting di negaranya, dan latar belakang film, latar belakang secara logika penceritaan dia bertetangga dengan Turki yang legal. Jadi kalau nanti teman-teman nonton filmnya, karakter-karakter di sini yang tinggal di Azerbaijan, mereka diaspora Indonesia di Azerbaijan, mereka saat melakukan prosedurnya mereka berangkat ke Turki yang dengan pesawat itu cuma 1 jam. Jadi kayak Jakarta Bali lah. Pertama kali ketika saya mendapat tawaran, saya baca, jujur saya suka karena tema ini belum pernah diangkat di Indonesia ini, belum. Jadi ini sesuatu yang baru, jadi menarik sekali. Langsung iya. Di samping direkturnya, itu juga ada satu alasan, ganteng katanya. Ganteng dan lucu, menyenangkan, cuma ada yang menjadi aku sedikit. Kenapa? Apa ya cerita ya? Boleh dong. Biasa kan, ini namanya juga oma-oma. Jadi kalau syuting selalu ada bahwa bukan karena saya katakanlah lu mentang-mentang senior lu mesti begini, enggak. Saya kenapa saya minta, saya kalau bisa paling lambat adalah jam 11. 11 malam sudah selesai. Kalau untuk sinetron jam 10, time pulang. Bukan karena apa-apa, karena memang saya tahu diri saya tahu kondisi saya, karena saya minta seperti itu. Tiba-tiba dong, hari itu jam 4 subuh baru selesai. Mau marah tapi bagaimana sama dia gitu loh. Tapi tetap aja dijalanin syuting. Dijalanin karena mereka sudah harus berangkat. Kan berapa hari itu harus berangkat. Udah nggak bisa apa. Ya sudah lah. Ini risiko. Kalau saya ini orang yang sangat, ya mungkin Bang Monty udah tahu saya bukan orang yang tipikal yang harus begini, harus begitu. Karena saya selalu, pastinya kita akan begitu di lokasi, dan begitu kita sudah ada di set, tentunya kita akan mengikuti, mendalami apa yang karakter itu ya. Tapi saya lebih mempercayakan kepada sutradara selama ini seperti itu. Jadi tentunya kita dalam hidup itu kan saling jadi kita saling bekerja sama, saling bertanya apa ininya. Begitu saya jadi tidak orang yang, kalau orang Jawa bilang jelimet harus begini, harus begitu untuk satu peranan. Enggak, saya orang yang sedikit santai. Bukan karena saya merasa gue bisa, enggak. Cuma karena saya begitu yakin ada sutradara, dia yang akan mengarahkan sekali.